Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku terkagum. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Kami kagumkan kasih-Mu Tuhan Yesus, sebab besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, amin Tuhan, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku
saudara, kalau kita menikmati lagu ini, kita bisa bergoyang. Jangan batasi diri kita saat kita mau memuji Tuhan. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Setiap hari, setiap saat kita lalui hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Olehnya mari lebih lagi, hari-hariku lalui bersama Yesus. Bukan bersama dengan yang lain, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus. Kita ada kekuatan, kita ada sukacita, kita akan mengalami kebahagiaan, kemenangan. Haleluya. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Percobaan dan ku
itu seperti menantikan kekasih kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah pacaran pasti tahu gimana rasanya menanti kekasih. Itulah kita kalau bersama dengan Tuhan. Kalau kita ngerti bahwa Yesus adalah kekasih kita, jadikan Yesus satu-satunya di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita tetap menantikan Tuhan. Karena kita percaya kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, itu membuat kita selalu terpesona akan Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Tuhan sebagai kekasih kita, mari kita persilakan Dia untuk berbicara kepada setiap kita. Buka hatimu, biarkan Tuhan berbicara, bekerja atas setiap kehidupan kita. Karena kita tahu hanya Tuhan yang menjadi pengharapan dan kekuatan kita. Yesus satu-satunya jawaban di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadir-Mu dalam kehidupan kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru dalam kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru dalam setiap keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Kembali saya undang kita bangkit berdiri. Kamu katakan kepada Tuhan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim
kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hanya kasih-Mu Tuhan yang membuat kami sangat bersyukur dan bahagia hingga dengan hari ini. Karena kasih-Mu itulah yang menjadikan kami ada sebagai kami ada hingga dengan hari ini. Olehnya buat kami selalu dapat merasakan kasih-Mu Tuhan. Buat kami selalu dapat merasakan penjagaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Buat kami dapat selalu merasakan bahwa Tuhan menyertai kami dan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih buat karya-Mu dari setiap kehidupan kami. Tuhan, saatnya kami sediakan hidup kami untuk kami boleh menerima setiap didikan dan pengajaran Tuhan pada sore hari ini. Dan buat kami mengerti memahaminya seperti yang Engkau mau dan Engkau inginkan, maka segala pembeloan, segala macam bentuk apapun yang dikerjakan oleh roh jahat untuk membuat kami tidak bisa selaras dengan firman, aku tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sungguh hal yang luar biasa kalau kita bisa ada pada sore hari ini dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang luar biasa. Dan saya percaya setiap kita pasti diberkati Tuhan, amin. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Ada sharing yang saya ingin bagikan kepada kita semua, karena kisah-kisah yang saya akan paparkan adalah kisah-kisah yang sudah cukup familiar. Namun Tuhan taruh itu di hati saya untuk bisa saya sharingkan pada sore hari ini bersama-sama. Mari kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayatnya 1 sampai dengan yang ke-6. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca kisah lengkapnya ya di sepanjang pasal 20 ini. Tetapi kita akan membaca sore hari ini di ayat yang pertama sampai yang ke-6 dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Puji Tuhan, saya bacakan oleh kita semua. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya,
Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, ke bapak leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Sampai di situ saja pembacaan kita. Kisah lengkapnya saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu, gitu ya, bahwa pada akhirnya Hizkia yang sudah divonis oleh Tuhan, Tuhan yang berkata, bukan dokter. Ini menjadi catatan penting nanti buat kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Tuhan berfirman kepada Hizkia melalui Yesaya. Menjadi catatan penting buat kita, terkadang Tuhan itu memperingatkan, memberitahukan, menyampaikan pesan-pesannya itu kepada setiap kita melalui orang-orang yang dipilihnya untuk disampaikan. Siapapun itu. Dalam konteks Hizkia memang adalah nabi Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam perjanjian lama sering Tuhan berbicara kepada nabi sebagai hamba Tuhan yang dipercayai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Itu sering kali Tuhan bicara melalui mereka. Nah, dalam konteks kita hari ini Tuhan bisa berpesan kepada kita atau Tuhan memberi pesan kepada kita melalui siapapun orang yang dipercaya itu Bapak Ibu Saudara. Karena setiap mereka yang dipercayai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, itu mereka pasti diurapi oleh Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Jadi pesan itu bisa datang kepada kita melalui siapa saja yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama dari kisah ini bahwa Hizkia Tuhan sudah ngasih tahu, kamu selesai hari ini. Kamu sakit, kamu gak akan sembuh lagi. Dan catatannya tadi sudah saya tegaskan di awal, Tuhan yang berfirman, bukan dokter, bukan siapapun yang lain. Tuhan yang berbicara kepada Hizkia bahwa Hizkia selesai, waktumu selesai, hidupmu selesai, berakhir sekarang, tidak akan sembuh lagi. Jadi Tuhan yang sudah berkata kepada Hizkia bahwa Hizkia sudah selesai hidupnya di bumi ini. Masa kontrak hidupnya di bumi ini sudah habis. Maka Hizkia waktunya untuk pulang. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak melihat sedikit dulu tentang apa yang dialami oleh Hizkia ini. Hizkia dikatakan jatuh sakit dan hampir mati. Kalau boleh saya pakai istilah zaman hari ini, sekarat. Sudah tidak ada harapan untuk hidup. Tapi anehnya Bapak Ibu Saudara lihat di ayat yang ke-7. Mari kita lihat, bisa tayangkan di depan. Ayat yang ke-7. Ambillah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Jadi sakitnya Hizkia itu barah. Bukan sakit yang gimana yang menyebabkan sebenarnya kematian. Bukan. Kenapa? Karena Ayub pernah mengalami penyakit ini. Bahkan digaruknya Ayub itu dengan beling saking gatalnya penyakit ini. Tapi penyakit itu tidak pernah membawa Ayub pada kematian. Catat itu baik-baik. Alkitab nulis dengan jelas. Hartanya memang habis. Karena memang bukan untuk pengobatan. Perhatikan ya kisahnya. Hartanya habis bukan karena untuk pengobatan. Kemudian keluarganya tidak ada dalam sekejap mata. Dipanggil Tuhan semuanya. Hanya tinggal istri seorang diri. Dan kemudian setelah itu Ayub mengalami penyakit yang luar biasa. Yang gatalnya tadi sudah saya singgung. Harus digaruk dengan beling. Penyakit yang sama. Kondisinya sama-sama parah. Maksud. Kondisinya mungkin sama-sama buruk. Ayub saja mengalami penyakit yang sama sampai seperti itu gatalnya. Rasa gatalnya.
Tetapi penyakit itu tidak pernah dikabarkan di dalam Alkitab, diceritakan dalam Alkitab membawa pada kematian. Tapi penyakit yang sama yang dialami oleh Hizkia itu menyebabkan dia hampir mati. Dan Alkitab menulis tadi dengan jelas, tidak ada kesempatan sembuh lagi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini catatan penting buat kita juga Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang hal yang sama, hal yang serupa itu bisa berbeda dampak dan prosesnya bagi satu orang dibandingkan dengan orang yang lain. Dalam cerita yang saya sampaikan sama saya paparkan, sama-sama penyakit bara. Untuk Hizkia konteksnya itu membuat dia hampir mati dan tidak tersembuhkan lagi versi Tuhan. Tapi dalam cerita yang lain, penyakit yang sama pada Ayub tidak menyebabkan kematian. Jadi tidak bisa diukur dari jenis sesuatunya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya boleh kaitkan itu dengan sebuah persoalan, permasalahan yang sama pada satu orang dibandingkan dengan orang yang lain, itu bisa memiliki hasil dan proses yang berbeda. Yang mengerti katakan amin. Jadi kemudian tidak bisa berkata, misalnya dalam konteks yang saya sampaikan, Hizkia kemudian protes, Tuhan, Ayub juga mengalami hal yang sama loh, tapi nggak mati. Kenapa hari ini Tuhan ngomong ke aku mau mati dan tidak disembuhkan lagi? Penyakitnya sama kok. Masa aku mati dia nggak mati? Kira-kira kalau itu saya bahasakan dengan bahasa saya, kalau itu misalnya kemudian disampaikan kepada Tuhan berbunyi seperti yang saya sudah sampaikan, tidak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Dia kok gitu, aku begini. Padahal sama-samanya kita ini. Kenapa Tuhan seolah-olah membedakan antara dia dan aku? Gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi hal yang sama itu bisa memiliki hasil ataupun proses yang berbeda pada masing-masing orang. Maka dari sini kita juga belajar bahwa kalau prosesnya walaupun hal yang sama dikerjakan oleh Tuhan, tapi prosesnya dan hasilnya beda, itu jalan Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, katakan itu jalan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita ngomong protes sama Tuhan. Loh, Tuhan sama kan? Dia sakit panu, saya sakit panu. Kenapa yang dia sembuh, saya kok malah mati? Gitu kan kira-kira Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi penyakit yang dialami oleh Hizkia, singkat ceritanya, inti ceritanya menyebabkan dia mengalami kematian dan tidak tersembuhkan lagi. Bukan mengalami kematian, hampir menyebabkan kematian dan tidak tersembuhkan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari belajar begini. Ini firman Tuhan. Hizkia dapat firman dari Tuhan melalui Yesaya. Hizkia, kamu akan mati, penyakitmu tidak akan tersembuhkan lagi. Sebuah fakta, sebuah kondisi dan keadaan yang jelas itu berdasarkan firman Tuhan. Jadi tidak mungkin terbantahkan. Karena ini faktanya, bahwa Hizkia dapat pesan dari Tuhan, dia akan mati dan selesai sekarang, tidak akan sembuh. Faktanya itu, dan itu Tuhan yang bicara. Bukan orang, bukan seseorang, bukan manusia, tapi Tuhan yang berbicara melalui Yesaya ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, faktanya berbicara tentang Hizkia akan mati. Hizkia selesai. Hizkia tidak bisa diperpanjang lagi kontraknya. Tapi tadi juga kita sudah pelajari bersama-sama. Mari kita akan tengok lagi. Kemudian setelah Hizkia dapat berita itu, Hizkia memalingkan mukanya, ayat yang kedua, ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Lalu ayat 3 bagian akhir mengatakan, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak Ibu Saudara, kuncinya ada di dalam berdoa sebenarnya. Tapi nanti akan saya sampaikan fakta yang lain tentang bagaimana kehidupan. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika Hizkia mendapatkan vonis dari Tuhan bahwa Hizkia hidupmu selesai dan tidak tersembuhkan lagi sakitmu? Hizkia mengambil sikap untuk berdoa, dan saya percaya setiap kita sudah melakukannya. Ketika kita mungkin menghadapi sesuatu, kita menghadapi kenyataan, kita menghadapi persoalan,
masalah yang mungkin menurut kita itu berat, mungkin menurut kita itu tidak lagi bisa teratasi. Kita sudah ambil bagian dalam doa. Tapi ada hal yang lain yang perlu kita perhatikan dari hidup Hizkia. Ayat yang ketiga tadi bagian awal. Tuhan, kiranya bahwa aku telah hidup, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan 1, setia, 2, tulus hati, 3, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, bukan baik di mata manusia. Baik di mata Tuhan. Kalau baik di mata Tuhan itu pasti kebenaran. Beda dengan baik di mata manusia, belum tentu kebenaran. Tapi kalau sudah baik di hadapan Tuhan, itu pasti kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Hizkia selain dia berdoa, bukan saat dia menghadapi vonis itu baru merubah hidupnya setia, baru merubah hidupnya menjadi tulus hati, baru merubah hidupnya menjadi melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Bukan. Hizkia berkata dengan jelas, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup. Berarti keseharian hidup Hizkia itu hidupnya setia, tulus hati, dan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Itu menjadi dasar untuk Hizkia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya aku sudah setia loh Tuhan, aku tulus hati loh Tuhan, aku hidup baik di hadapan-Mu loh Tuhan. Ingat itu Tuhan. Maka itu menjadi dasar untuk Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dan hasilnya tadi sudah kita lihat bersama. Akhirnya Yesaya belum keluar dari pelataran rumahnya Hizkia, Tuhan sudah ngomong sama Yesaya, kamu balik masuk ke dalam, ngomong sama Hizkia, doanya tak kabulin, tak perpanjang umurnya 15. Perhatikan baik-baik. Vonis Tuhan bukan vonis manusia. Vonis Tuhan adalah Hizkia selesai, sakitmu tidak bisa disembuhkan. Tapi karena hidupnya Hizkia menjaga dalam kesetiaan, ketulusan, dan melakukan yang baik di mata Tuhan, kemudian Hizkia berdoa kepada Tuhan. Alhasil doanya dikabulkan oleh Tuhan. Kita berhenti dulu sampai di situ. Saya mengajak kita untuk melihat kisah yang lain, juga kisah yang sudah cukup familiar buat kita. Roma 4 ayat 18 sampai 20. Roma 4 ayat 18 sampai 20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Fisik boleh lemah, iman tidak boleh lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Masalahnya bukan cuma usia, tapi rahim yang sudah tertutup tidak mungkin lagi bisa terjadi pembuahan benih. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Tadi kalimat sebelumnya disebutkan tetap percaya, gitu kan? Tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Sampai di situ saja pembacaan kita. Kisahnya sudah juga sering kita dengarkan. Abraham itu umurnya 100, Sarah itu 90, tetapi bukan soal usia yang menyebabkan ketidakmungkinan itu bisa terjadi. Bukan soal usia yang menyebabkan janji Tuhan tidak terlaksana, tapi rahimnya sudah tertutup. Berarti sudah tidak mungkin secara logika maupun medis, tidak mungkin bisa terjadi pembuahan. Itu kondisinya. Tapi Abraham dalam konteks cerita yang ayat yang kita baca adalah dia tetap percaya. Fisiknya memang semakin lemah, tubuhnya memang semakin lemah, tapi imannya semakin dikuatkan. Imannya tidak goyah untuk tetap percaya janji Tuhan.
Dalam konteks dua cerita ini Bapak Ibu Saudara, walaupun alur ceritanya berbeda, di konteks Hizkia Tuhan yang berfirman menyatakan semuanya selesai. Dalam konteks Abraham, kondisi naturalnya yang tidak mungkin. Ini bisa menjadi catatan penting buat saudara dan saya. Sekali lagi, dalam konteks Hizkia Tuhan yang vonis, Tuhan yang bicara, kamu gak akan sembuh, kamu akan mati. Tapi dalam konteks Abraham, kondisi naturalnya yang gak mungkin, kondisi alamiahnya karena rahim Sarah yang sudah tertutup. Tuhan tidak mengatakan apapun kepada Abraham bahwa dia gak akan punya anak. Justru sebaliknya kita tahu bahwa Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa dia akan punya anak. Tapi kondisi naturalnya gak mungkin. Usianya sudah tua, rahimnya juga sudah tertutup. Dari mana akan terjadi semuanya itu? Kondisinya mungkin berbeda, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membayangkan sebuah situasi yang sama. Artinya terjadi masalah yang mustahil bisa dipecah. Ada masalah yang mustahil bisa terselesaikan. Ada masalah yang mustahil bisa mendapatkan jalan keluar. Mustahil. Hizkia Tuhan yang ngomong sudah nggak mungkin. Tuhan bicara nggak mungkin kan saudara. Dalam kondisi Abraham, naturalnya sudah nggak mungkin terjadi. Wong rahimnya sudah tertutup. Mau bagaimana caranya? Sudah tidak mungkin lagi. Ada masalah yang sama-sama mustahil selesai. Mustahil dapat jawaban. Mustahil bisa terselesaikan. Tapi dari dua kisah itu kita sudah tahu bersama ceritanya. Hizkia didengar doanya, artinya masalahnya selesai. Walaupun Tuhan sendiri yang pernah ngomong soal itu. Dalam konteks Abraham, keteguhan iman dan kepercayaannya membuahkan hasil. Apa yang secara natural mustahil terjadi, tetapi tetap dikerjakan oleh Tuhan, dan Abraham punya anak perjanjian, Ishak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan perjalanan kita ini menjadi semakin tidak mengerti apa yang akan terjadi. Saya sampaikan ini mungkin secara langsung dan tidak langsung ada hubungannya dengan situasi kondisi yang terjadi di bangsa kita. Gitu ya. Di bangsa kita, entah akan terjadi atau tidak seperti yang diprediksikan oleh banyak orang tentang politik maupun alam, tetapi setidaknya apa yang saya sampaikan ini sekiranya bisa menjadi kekuatan buat kita untuk kita menjalani kehidupan. Walau mungkin memang semua yang diprediksi tidak pernah terjadi, tapi masalah hidup selalu ada, tantangan hidup selalu ada. Persoalan yang cukup mencekik leher, kalau saya boleh pakai istilah itu, mungkin sering terjadi. Kalau tidak boleh dipakai kata sering, pernah terjadi, atau mungkin beberapa kali terjadi. Sebuah persoalan yang jalan keluarnya mustahil ada. Sebuah masalah yang jalan keluarnya mustahil ditemukan. Sebuah masalah yang mustahil ini akan dapat diselesaikan. Tapi ingatlah bahwa dari dua kisah ini kita ngerti hari ini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kasih tahu kanan kiri, katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk memakai istilah ini. Fakta memang iya, tapi kebenaran firman Tuhan itu jauh lebih di atas dari fakta. Faktanya mungkin dokter berkata sakitmu tidak disembuhkan, tapi kebenaran berkata bilur Yesus menyembuhkan. Katakan amin. Faktanya mungkin berkata secara usia, secara keadaan natural tidak mungkin bisa berubah.
Tapi kebenaran berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mulai berpikir secara kebenaran firman. Fakta memang bicara berbeda dari kebenaran, tapi mari perkatakan bahwa mungkin faktanya bicara seperti ini, tapi aku percaya firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai belajar untuk melihat kebenaran firman Tuhan berkata apa. Apa yang dikatakan oleh firman buat kita, kepada kita. Maka yakini, percayai. Dalam Injil disebutkan, apapun yang kamu minta kepadaku, percayalah kamu sudah menerimanya, maka itu akan terjadi padamu, atau itu akan diberikan kepadamu. Kebenarannya berkata bahwa apapun yang kita minta, percaya sudah menerimanya, itu akan terjadi. Maka sekalipun fakta berbicara berbeda, dan bahkan mungkin fakta berbicara ini mustahil, tidak mungkin, tapi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar bahwa kebenaran itu melampaui fakta. Fakta bisa dikalahkan oleh kebenaran. Kasih tahu kanan kiri, katakan fakta bisa dikalahkan oleh kebenaran. Amin. Tapi ingat catatan tadi ya Bapak Ibu Saudara ya, hidupnya harus setia, tulus, melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Dalam konteks Abraham jelas, hidupnya juga menyenangkan hati Tuhan. Selama kita hidup dalam kondisi itu, ketika kemudian kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan yang mustahil terselesaikan, selama kita tetap bisa jaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, gak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Katakan amin. Gak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, apa yang dihadapi dan apa yang dirasakan, Tuhan itu berkuasa menolong kita, berkuasa untuk membalikkan keadaan. Dalam catatan Alkitab, kutuk itu bisa diubah Tuhan jadi berkat. Ada ayatnya berkata begitu Bapak Ibu Saudara. Dari kisah Yusuf kita juga bisa belajar. Kamu mereka-rekakan yang jahat. Rancangannya manusia jahat untuk dia. Tapi dalam Tuhan, Tuhan bisa ubah rancangan jahat itu untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada rancangan yang jahat yang bisa datang kepada kita ketika kita belajar menjaga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti akan melindungi, Tuhan pasti akan menjagai, Tuhan pasti akan menopang hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi, kita rasakan, hari ini saya ajak saudara untuk kita tetap teguh percaya. Mungkin Ibu Gembala pernah bilang, puluhan tahun ada pasangan yang berpisah tanpa status yang jelas. Kebetulan yang perempuan, yang istri itu kenal dengan kami, dekat dengan kami, sehingga dialah yang kami bimbing untuk tetap percaya, asalkan engkau tetap. Jadi kami bilangnya begini, kalau misalnya hari ini dia kembali kepadamu, apakah engkau masih mau menerimanya? Apakah engkau masih mau mengampuninya? Ya, saya siap. Kalau dia hari ini datang, aku mau mengampuni dia dan mau menerima dia. Dari kita membimbing dia, itu bukan waktu yang pendek Bapak Ibu Saudara, untuk pada akhirnya jawaban itu datang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk dia menunggu jawaban itu. Sekalipun secara manusiawi dia sudah tidak berharap lagi. Sudah saya tidak mikirin dia, saya tidak mengharap dia kembali lagi. Tapi kalau dia kembali saya terima dan saya ampuni. Hasilnya Bapak Ibu Saudara, tanpa diduga, karena tiba-tiba tanpa kabar dia datang ke kota di mana istri ini tinggal. Hasilnya sampai sekarang mereka kembali, walaupun harus pindah kota karena menghindari teman-teman yang lain.
Tapi dia kembali, saudara. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun masalahnya. Ono Yesus, ono mujizate. Apapun masalahnya, ono Yesus, beres kabeh. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun persoalannya, ini tidak hanya terjadi pada pribadi kita saja. Saya percaya banget. Ini bisa terjadi pada kota kita, bisa terjadi pada bangsa kita. Asal ya semua gereja ngerti panggilannya, semua gereja hidup dalam kebenaran firman, dan kalau semua gereja sepakat, Tuhan bisa balikkan keadaan. Kutub bisa berubah jadi berkat, negatif bisa berubah jadi positif, yang pahit berubah jadi yang manis, yang tercerai-berai bisa dikumpulkan Tuhan lagi. Maka dalam kamus saya tidak pernah mengizinkan yang namanya perceraian atau nikah ulang, bukan nikah ulang, nikah dengan orang lain lagi. Kenapa? Kalau dia tetap percaya, yakin, dan asalkan tadi syaratnya kan mau menerima lagi dan mau mengampuni, pasti Tuhan kembalikan. Pisah itu sudah salah, nikah lagi tambah salah. Nyelesainya tambah susah, saudara. Nyelesainya tambah susah. Apalagi kalau dulu pernikahannya terjadi karena kesalahan manusiawi, nafsu duniawi. Wong dulu terjadi pernikahannya sudah karena dosa, sekarang malah milih bercerai dan nikah kembali dengan orang yang lain. Semakin sulit. Itu kalau bicara hukum firman sudah tidak ada lagi. Kecuali ya kembali kepada hakikat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Bisa, saudara. Makanya saya tidak mengenal kasus perceraian. Asalkan mau menerima, mau mengampuni, pasti Tuhan pulihkan. Dan itu bisa terjadi pada persoalan yang lain, masalah yang lain. Efrat divonis, bukan divonis sih sebenarnya, tapi karena kondisi operasi sesar sebelumnya pada Moren itu menyebabkan jalan lahir itu kayak bahasa Jawanya kejidet, mengkerut karena terjahit akibat operasi sesar. Logikanya tidak bisa normal, tapi saya selalu berkatakan dalam nama Yesus, lahir normal. Lahir normal, walaupun harus nunggu 11 bulan baru keluar normal. Saya ceritakan kepada semua yang keluarga-keluarga muda, jadi tidak perlu ada sesar sebenarnya. Percaya, ini yang habis sesar tidak mungkin bisa lahir normal karena jalan lahirnya sudah ikut kejahit. Bisa Tuhan kerjakan. Gisel akhirnya normal juga. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, katakan amin. Nah, saya tidak tahu kalau keluarga-keluarga muda memang kadang-kadang sukanya sesar karena itu katanya menjaga bentuk tubuh. Nah, saya tidak tahu itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar sama-sama. Asal kita menjaga hidup tetap berkenan kepada Tuhan. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, bagaimanapun disebutkan manusia mustahil sekalipun, tetap kalau kita percaya, teguh beriman pada firman Tuhan, kebenaran akan mengubah segala sesuatunya menjadi kenyataan. Apa yang dulu dianggap fakta mustahil diubah oleh kebenaran menjadi kenyataan yang membuat kita menjadi sukacita. Karena apa yang dulu dianggap tidak mungkin dikerjakan oleh Tuhan menjadi mungkin dalam hidup saudara dan saya. Jadi bagaimana kemudian kita menjaga hidup kita sesuai firman Tuhan dan tetap percaya janjinya, tetap ada di dalam kebenarannya, maka masalah sebesar apapun, sesulit apapun, atau juga selama apapun, asal tetap percaya, Tuhan sanggup kerjakan. Amin. Persoalannya kadang-kadang manusiawi kita, daging kita itu untuk nunggu waktu yang lama itu agak berat, Bapak Ibu Saudara. Betul?
Abraham itu nunggunya 25 tahun. Yusuf itu lebih lama lagi nunggunya, padahal prosesnya jauh lebih berat. Ayub kondisinya sudah kayaknya memang sudah nggak mungkin juga. Hizkia vonisnya, tapi ini cepat gitu ya. Kalau Hizkia dapat jawabannya cepat. Hari ini dia berdoa, hari ini dia dapat jawaban. Karena tadi dikatakan, sudah saya sebutkan di awal, Yesaya belum keluar dari pelataran saja, Tuhan sudah ngomong, tak perpanjang umurmu. Ya memang ada yang cepat, instan, ada yang mungkin butuh proses, tapi percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Olehnya Bapak Ibu Saudara tetap teguh dalam iman, percaya, pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menyelesaikan apapun persoalan yang kita hadapi, kita alami. Seberat, sesulit apapun, tetap percaya. Kalau kita ada di dalam kebenarannya, kita tetap ada di dalam janji-janjinya, kita tetap ada di dalam firman-Nya, maka semua yang dianggap manusia sebagai kemustahilan itu justru akan diubahkan Tuhan. Dan kita akan mendapatkan kenyataan bahwa Tuhan mengerjakan apa yang kita minta di hadapannya. Yang percaya katakan amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita naikkan pujian ini tadi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ada satu lirik yang berkata, pengharapanku tak akan hilang. Apapun Bapak Ibu yang alami, rasakan hari-hari ini, tetap percaya, tetap yakin, tetap jaga hidup dalam kebenaran. Maka setiap pengharapan yang kita berikan kepada Tuhan, setiap pengharapan yang ada dalam hidup kita tidak akan pernah hilang. Percaya Bapak Ibu Saudara, pada waktunya Tuhan semuanya pasti jadi. Pada waktunya Tuhan semuanya pasti selesai. Pada waktunya Tuhan sakit disembuhkan. Pada waktunya Tuhan keluarga yang tercerai-berai akan dikumpulkan kembali. Pada waktunya Tuhan semua masalah apapun akan diselesaikan oleh Tuhan. Asal tetap teguh percaya, berharap dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Dalam keadaan waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta dalam segala keadaan, dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru
Bapak Ibu Saudara alami dan rasakan. Jika mungkin saudara memiliki sebuah pergumulan tertentu, saya ajak untuk percaya, berharap sungguh-sungguh sambil memeriksa hati, memeriksa kehidupan. Sekiranya mungkin ada hal-hal yang salah, yang keliru, yang masih kita lakukan. Ada iri, kesombongan, keangkuhan, memegahkan diri sendiri. Ada kemalasan yang mungkin masih terjadi. Ada dosa-dosa yang masih mengikat kita. Bereskan di hadapan Tuhan. Sambil kita membereskan, bersamaan dengan itu berdoalah. Minta anugerahnya dicurahkan. Sehingga setiap persoalan-persoalan yang mungkin Bapak Ibu Saudara alami dan hadapi hari ini dalam anugerah dan kemurahannya, sesuai dengan waktu dan ketetapan Tuhan, maka Dia akan menjawab, mengabulkan semua yang kita mintakan kepada Tuhan. Olehnya bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang menghadapi pergumulan tertentu, hari ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan mujizat, membutuhkan anugerah yang dari Tuhan, saya undang bisa bangkit berdiri sambil menaruh tangan kanan di dada dan katakan bersama-sama di setiap musim. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang hilang dan kesempatan baru sekali. Yesus
Ibu Saudara, izinkan saya menyampaikan ini. Tuhan memberikan petunjuk kepada saya, ada beberapa orang yang masih pakai jubah yang lama, dan itu yang menghalangi mujizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengerti siapa itu dan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara pergumulkan, tetapi beberapa, tidak semuanya, beberapa saja yang masih pakai jubah yang lama, dan Tuhan bilang itu harus ditanggalkan agar mujizat itu dapat benar-benar terjadi sempurna. Ada yang sebagian sudah ngerasain mujizatnya, tapi belum maksimal. Kata Tuhan, itu masih sebagian kecil. Aku akan melakukan perkara yang jauh lebih besar dari yang sudah engkau alami dan rasakan. Asal tanggalkan jubah. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang mungkin merasa ada jubah-jubah yang lama, cara berpikir yang lama, paradigma yang lama, karakter-karakter lama yang harus dibuang, disingkirkan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, minta pengampunan, minta pemulihan yang daripada Tuhan, minta Tuhan juga yang menolong saudara dan saya untuk menanggalkan, memampukan kita menanggalkan jubah itu, sehingga mujizat itu lebih dahsyat dan lebih besar terjadi. Saudara, Tuhan tunjukkan juga ada beberapa orang yang bergumul tentang sesuatu, seperti seolah-olah hampir ada jawaban tapi terlepas, hampir dapat jawaban tapi terlepas, hampir dapat jawaban tapi terlepas, dan itu terjadi berulang kali. Tuhan ngomong hal yang serupa. Ada karakter lama yang masih sangat kuat mengikat, sehingga itu selalu terlepas. Hampir terjadi mujizat, hampir terjadi pertolongan, tapi tidak jadi. Berulang kali dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu siapa, tapi Tuhan bilang hal yang serupa. Itu karena karakter yang lamanya masih ada, harus ditinggalkan, harus dilepaskan, supaya itu semuanya dapat terjadi, mujizat terjadi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ajak, mari arahkan imanmu kepada Tuhan, arahkan imanmu kepada Tuhan. Sama-sama kita percaya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Nyatakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa dalam anugerah dan kemurahan yang besar. Kiranya setiap kami mendapatkan kemurahan di hadapan Tuhan. Mujizat terjadi atas setiap kami semua. Pertolongan Tuhan datang malam hari ini. Dalam nama Yesus, sesuai dengan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, hamba berdoa mohonkan pengampunan-Mu atas setiap kami yang mungkin masih menggunakan jubah yang lama, karakter yang lama, kebenaran yang palsu yang pernah kami miliki. Tuhan, ampunilah kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ubahkan menjadi kebenaran yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus, biar kami selaras dengan firman-Mu yang sesungguhnya, hingga pada akhirnya kami akan dipulihkan dan mujizat benar-benar terjadi sempurna, maksimal dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kiranya kasih dan anugerah Tuhan semakin dicurahkan, dinyatakan bagi setiap kami umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Meteraikan setiap firman dan setiap mujizat pun terjadi sempurna dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Kita semua